Dan kita akan lihat untuk respon pembacaan dari multimeter ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BES semuanya. Hari ini ketemu lagi bersama saya Zainal Arifin, Technical Support dari BES Instrument Indonesia. Hari ini kita akan mereview salah satu produk multimeter dari Kyoritsu yang mungkin bisa dibilang ini produk baru juga dari Kyoritsu. Untuk produk hari ini kita akan mereview Kyoritsu 1021R. Untuk produknya tampilannya seperti ini. Di sini di belakang itu sangat informatif sekali, di mana di sini ada keterangan untuk spesifikasi untuk mengenai produk ini dan juga ada keterangan untuk standar aksesoris bawaan dari produk ini. Nah, untuk sampingnya di sini ada keterangan untuk opsional aksesoris untuk tipe 1021 ini. Dan untuk yang sebelah sini, samping satunya lagi, di sini ada untuk keterangan stand dan untuk penggunaan holdernya itu sendiri. Ya, kita nggak usah lama-lama lagi untuk melihat detail dari produk ini, kita langsung buka aja dusnya. Nah, untuk di dalam dusnya ini, kita langsung dapat pocket seperti ini, dimana case ini lumayan enak kalau dibawa untuk ke lapangan, jadi kita nggak usah khawatir untuk unitnya kegencet atau mungkin kena debu atau air kotoran di lapangan. Nah, untuk aksesoris di dalamnya kita dapat di sini unitnya, terus di sini kita dapat test leadnya, dan di sini kita dapat wing holder, dan di sini kita dapat manual book dan sertifikat conformity dari Kyoritsu. Nah, untuk alat ini juga di sini ada untuk powernya kita hanya menggunakan baterai AA3 sebanyak 2 biji. Oke, langsung aja kita ke alatnya, dimana di sini alatnya untuk packagingnya lumayan safety juga. Di sini sudah include dengan plastik. Terus untuk tampilan unitnya seperti ini. Nah, untuk tampilan produknya itu sendiri, untuk displaynya di sini agak lumayan besar, jadi untuk pembacaannya lebih detail. Terus di bawahnya kita ada 3 tombol. Di sini ada untuk tombol pemilihan atau selectnya. Terus di sini kita ada tombol untuk relatif atau deltanya, dan ada function untuk minimum dan maksimumnya. Di tombol terakhir di sini kita ada data hold dan untuk backlight displaynya. Dan untuk selector switchnya kita ada di sini untuk pemilihan parameternya, di mana kita ada parameter untuk tegangan AC/DC, terus ada untuk pemilihan millivolt AC/DC, dan ada juga kita di function ohmnya ini kita bisa pilih ke dioda, kapasitans, dan continuity. Terus kita juga ada function untuk arus AC dan DC, dan di arus AC-nya kita bisa pilih function ke frekuensinya. Terus di bawahnya kita ada untuk probe-nya atau lubang probe-nya, di mana kita di sini ada lubang probe untuk ampere kita sendiri, terus common, dan di sini untuk lubang probe yang satunya kita untuk function voltage, ohm, frekuensi, kapasitans, continuity, dan untuk sensornya. Nah, untuk tampilan di belakangnya di sini kita ada untuk holdernya, di mana untuk holdernya ini sendiri terbuat dari rubber dan gampang kita copotnya. Terus di atasnya ini ada lubang untuk penempatan strap atau mungkin hand strap. Terus di bawahnya kita ada untuk standnya, dan di sini untuk standnya kita menyatu dengan tempat baterai, dan untuk di bagian bawah kita ada serial numbernya. Untuk bahannya sendiri di belakang kita menggunakan plastik, dan untuk di bagian sampingnya ini menggunakan rubber, sehingga untuk cara kita memegang lebih enak, dan kemungkinan lepas unitnya itu lebih sedikit kalau kita pakai rubber. Baik, kita pasang aja baterainya untuk melihat function-function dari multimeter ini secara lebih detail.
Di sini untuk tampilan displaynya, untuk nilai-nilainya terlihat lebih besar, jadi mempermudah kita untuk melihat hasil pengukuran yang sedang kita lakukan. Di sini untuk selector switchnya, Kyoritsu sudah menggunakan teknologi suspensi dan bearing ball, jadi untuk perpindahan parameternya ini lebih smooth dan nggak terlalu keras kayak multimeter yang lainnya. Nah, di sini untuk voltage AC untuk 1021R ini kita bisa mengukur sampai dengan 600 voltage, dan untuk voltage DC kita sama sampai dengan 600 voltage. Nah, untuk milivolt untuk 1021R ini bisa sampai dengan 600 milivolt juga, baik di milivolt AC ataupun di milivolt DC. Dan untuk nilai resistansi kita sampai dengan 40 mega ohm. Di sini untuk pengetesan diodanya dia sampai dengan 3 volt, dan untuk continuity-nya kita di bawah 90 ohm, dan untuk kapasitasnya kita sampai dengan 1000 mikrofarad, dan untuk arusnya kita arus AC dan DC kita sampai dengan 10 ampere, dan untuk frekuensinya kita sampai dengan 10 kHz, dan untuk duty cycle-nya kita 10% sampai dengan 90%. Untuk melihat detail keakurasian untuk pengukuran produk ini, kita bisa coba ke power supply DC yang sudah kita sediakan di sini. Baik, berikut kita sudah install untuk kabel probe-nya ke power supply yang sudah kita sediakan, dan untuk sekarang di power supply-nya kita sudah setting untuk tegangannya di 29,9 atau 30 volt DC, dan untuk pembacaannya di multimeter ini lumayan bagus, dimana untuk perbedaannya nggak terlalu jauh. Di sini untuk multimeternya menunjukkan 30,03, dan itu perbedaannya sangat tipis sekali dan kurang dari 1%. Baik, kita akan coba juga di sini untuk merubah tegangan source-nya, dan kita akan lihat untuk respon pembacaan dari multimeter ini. Nah, di sini ketika power supply saya rubah, untuk pembacaannya cepat sekali, jadi tidak ada jeda yang lumayan lama untuk pembacaan dari instrumen ini, dan untuk pembacaannya relatif stabil, untuk perbedaannya nggak terlalu jauh juga. Baik, untuk sekarang yang bisa kita lakukan mungkin hanya untuk pengetesan DC aja, dikarenakan untuk parameter yang lain kita belum ada loadnya atau mungkin belum ada alat source-nya, jadi mungkin untuk review fungsinya cukup sampai segitu aja. Baik Sobat Bes, sekian untuk review kita hari ini. Untuk kesimpulannya, produk ini untuk tipe 1021R ini sangat bagus, dimana untuk keunggulannya, untuk tampilan displaynya di sini sangat besar, dan di sini kita sudah pakai grip rubber, jadi lebih handlingnya lebih enak. Dan untuk di belakangnya sini kita sudah disediakan untuk holdernya, kita ada yang wings dan ada yang biasa. Oke Sobat Bes, untuk rekan-rekan, jika ada yang ingin request produk Kyoritsu yang mau direview, bisa komen di bawah ini, atau mungkin ada kebutuhan untuk produk-produk Kyoritsu, bisa email ke alamat ini, atau mungkin bisa menghubungi nomor telepon di sini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami lebih giat lagi untuk mereview produk-produk dari Kyoritsu. Sekian review dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.